Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir dan para peserta. Narasumber ada Cak Happy yang nanti akan ngasih sedikit pengantar dan kemudian narasumber utama atau pembicara utama yaitu Mas MH atau Mas Mukhtar Habibi. Beliau adalah dosen Visipol UGM sekaligus juga pengurus di Serikat Sejagat. Lebih detailnya mungkin beliau nanti akan memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Sebelum diskusi kita mulai, mungkin Pak Gofur ya selaku Ketua Umum Federasi Serbuk bisa ngasih sambutan atau prakata gitu. Silahkan Pak Gofur. Oke, terima kasih Pak Moderator, Bung Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam juga untuk Bung MH, selaku narasumber dalam diskusi malam ini. Dan juga ada narasumber andalan kita, Cak Happy Norbe. Gitu. Diskusi malam ini dalam rangka menyambut May Day atau persiapan pra-May Day, kita mengadakan diskusi sekaligus untuk ya menjadi momentum merayakan pertepatan hari ini hari UMD atau Hari Perkabungan Pekerja Internasional, seperti itu. Harapannya karena kita melihat fenomena saat ini dalam perayaan May Day, kita melihatnya dari gerakan seolah-olah momentum perayaan May Day ini dipergunakan untuk momentum ya merayakan sebagai seremoni bagi-bagi door prize dan lain-lain kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah itu. Makanya dari segi gerakan ini menunjukkan segi pelemahan atau penguatan seperti itu. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya. Selamat berdiskusi dan selamat Hari UMD dalam rangka dan juga menyambut May Day 2026. Terima kasih, Bung Wahyu. Oke, terima kasih Pak Ketum, Pak Abdul Ghaffur. Oh iya, saya juga lupa memperkenalkan diri tadi. Nama saya Wahyu Nurhuda. Saya adalah koordinator Departemen Pendidikan Federasi Serbuk Indonesia. Gitu. Selanjutnya, sebelum nanti Cak Pingas memberikan pengantar gitu ya, saya akan kasih sedikit overview. Tema untuk diskusi pada malam hari ini yaitu tantangan gerakan buruh di bawah rezim Prabowo Gibran. Itu sorry. Sebelum masuk ke diskusi, saya juga mau ngasih sedikit konteks kenapa tema ini jadi penting. Beberapa waktu terakhir itu kita melihat cukup banyak. Halo, bisa dengar nggak kawan-kawan? Dengar Pak Wahyu. Bisa Oke. aman. Oke, saya ulang. Sebelum kita masuk diskusi, saya mau ngasih sedikit konteks kenapa tema ini jadi penting. Beberapa waktu terakhir kita melihat cukup banyak tokoh serikat buruh nasional yang masuk ke dalam struktur kekuasaan. Ada yang jadi komisaris, bahkan 1 atau 2 hari yang lalu itu ada tokoh buruh nasional juga yang menempati posisi menteri seperti itu. Nah, fenomena ini menarik karena bisa
dibaca dengan dua cara. Di satu sisi ini bisa dilihat sebagai bentuk pengakuan negara terhadap gerakan buruh. Namun di sisi lain muncul juga kekhawatiran apakah ini justru bentuk kooptasi, apakah kedekatan dengan kekuasaan bisa membuat gerakan kehilangan daya kritisnya. Lah, ini langsung saja untuk waktunya Cak Epi bisa ngasih pengantar. Silakan Cak Epi, bisa langsung memberikan pengantar diskusi pada malam hari ini sebelum nanti akan langsung ditanggapi oleh pembicara utama yaitu Bung MH. Silakan Pak Epi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, eh, Bung Wahyu Nurhuda. Selamat malam teman-teman semuanya. Kalau kalau suaranya agak putus-putus, mohon maaf karena hujan, internetnya tidak stabil. Ya, diskusi malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Bung Wahyu, yaitu kita dalam rangka memperingati dalam rangka menuju May Day tahun 2026. Tadi sudah disebutkan bahwa ada situasi yang itu nampaknya menarik untuk kita diskusikan, yaitu terkait dengan berkat dukungan, dukungan atau kita sebut akomodasi daripada pemerintah terhadap gerakan buruh yang itu ditandai dengan banyaknya pimpinan serikat pekerja, serikat buruh yang itu bergabung atau menjadi bagian dari pemerintah yang terbaru, yaitu kemarin yaitu ada salah satu ketua konfederasi menjadi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, dalam konteks Mei Day tahun ini, sepertinya ada hal yang juga menarik, yaitu 3 hari ke depan, tanggal 1 Mei nanti ada perayaan Mei Day besar-besaran yang itu akan menghadirkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Monas, yang itu juga seperti juga diinisiasi oleh serikat-serikat buruh, salah satunya KBBI. KBBI nampaknya akan menjadi bagian di situ, yaitu Mei Day 2026. Nah, apakah ini menjadi satu kemajuan di dalam gerakan buruh dengan menjadi bagian daripada pemerintah yang itu harapannya yaitu cita-citanya ada perubahan aturan atau ada perubahan iklim politik kebijakan yang itu lebih berpihak pada kaum buruh. Nah, dari situ rasa-rasanya memang kita baik untuk mendiskusikan serbuk begitu, karena ini menjadi satu fenomena yang cukup kalau rasa-rasanya perlu dilihat beberapa sisi. Apakah ia akan menguntungkan gerakan atau dia justru akan mengkooptasi gerakan yang itu tentunya akan merugikan gerakan itu sendiri atau merugikan kaum buruh. Saya akan sedikit mereview begitu berkaitan dengan apa sih yang dalam kurun waktu 1,5 tahun ini pemerintahan Prabowo Gibran yang banyak mengakomodir
pimpinan serikat buruh ke dalam pemerintahannya juga apakah kemudian menjadikan iklim perjuangan serikat buruh, yaitu apa yang biasanya dituntutkan menjadi lebih baik. Nah, kita bisa lihat sebenarnya pemerintahan Prabowo Gibran ini kan punya satu program unggulan gitu yang disebut dengan Asta Cita. Nah, kalau kita dari Asta Cita itu, ya tentu saja kalau bikin program rasa-rasanya nggak ada yang buruk begitu ya. Kalau ini sudah sangat umum, misalkan orang bikin program di pemerintah menciptakan lapangan kerja dan lain-lain, dan juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia begitu. Dari asal cita itu dalam 8 program unggulan ini, kalau kita lihat misalkan beberapa hal yang itu sampaikan dalam memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, kedua memantapkan sistem pertahanan, dan kita mendorong kemandirian ekonomi, keempat menciptakan lapangan kerja, lima memperkuat pembangunan SDM, keenam pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, itu reformasi politik, hukum dan birokrasi, dan memperkuat peran Indonesia di dunia. Nah, tentu saja kita tidak akan lebih luas, tidak akan semua kita bahas, tapi rasa-rasanya yang punya korelasi langsung dengan situasi kita. Nah, tahun lalu katakanlah sepanjang 2025 yang tercatat resmi gitu di Departemen Ketenagakerjaan itu ada sekitar 88.000 PHK, buruh yang di PHK karena berbagai faktor. Satunya memang salah duanya yaitu situasi global yang memang secara permintaan pasar pada produk-produk di Indonesia menurun, terhambatnya supply chain, juga perubahan geopolitik yang itu memicu salah satunya adalah kenaikan harga energi yang membuat pengusaha harus melakukan efisiensi. Nah, itu yang terjadi. Maka untuk itu bagaimana kita melihatnya programnya pemerintah itu apakah sudah pada penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini menurut saya apa yang diinginkan oleh pemerintah itu nampaknya memang antara program dan kenyataan jauh panggang daripada api. Karena industrialisasi yang ingin dikerjakan digenjot begitu, tapi kita tidak menemukan itu di lapangan. Yaitu kenapa? Bahwa industrialisasi itu basisnya harus pengembangan industri yang kokoh, yang bersumber. Kalau hari ini misalkan pada teknologi, pada automasi begitu, tapi yang kita lihat hari ini usaha atau industri yang perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah setahun terakhir yang paling dikembangkan ada dua hal, yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Salah satunya itu yang saya pikir ini jauh daripada apa yang disebut dengan memajukan industrialisasi. Nggak ada industri-industrinya begitu kalau kita ngomong Koperasi Merah Putih. Yang terjebak ya industri ini bukan industri tapi perdagangan. Perdagangan itu bentuk yang paling tradisional daripada industri karena dia sedikit nilai tambahnya. Maka dari situ nampaknya apa yang dicita-citakan itu tidak punya basis, tidak punya basis. Kalau disebut ingin menciptakan kemajuan industri. Kedua adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan MBG itu juga tidak terwujud. MBG sebenarnya salah satu hal yang diharapkan mampu mengerek pertumbuhan ekonomi. Sayang sekali ini tidak terjadi karena MBG
itu hanya berputar gitu di sekitaran elit politik yang nilai tambahnya, keuntungannya itu tidak menggerakkan perekonomian. Nah, ini yang menjadi problematika hari ini. Nah, nampaknya itu dua hal yang bisa kita lihat, kita soroti begitu di tengah-tengah ancaman yang belum reda sebenarnya terhadap kaum buruh, yaitu ancaman PHK dan ancaman lowongan lapangan kerja yang semakin menyempit. Bagaimana dengan sisi kepastian hukum? Nah, sejak keputusan MK 2 tahun lalu, bahwa harus ada peraturan perundang-undangan tenaga kerja yang baru, sampai dengan hari ini tidak ada. Nah, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada keseriusan begitu. Sebenarnya yang kalau kita mau lihat secara objektif, program per program, apakah pemerintahan ini pro buruh, pro tenaga kerja, itu sebenarnya kita bisa lihat dari programnya. Tidak lantas semakin banyak tokoh ataupun pemimpin serikat yang bergabung, kemudian menunjukkan bahwa pemerintah ini berpihak kepada kaum buruh. Menurut saya tidak seperti itu, tapi kita melihat dari program. Nah, salah satunya adalah yang menjadi sorotan di diskusinya Serbuk itu adalah Omnibus Law. Omnibus Law ini produk yang diharapkan oleh pandangan pemerintah pada waktu itu untuk mengerek pertumbuhan, tapi diskusi di dalam Serbuk sendiri menunjukkan hal yang bertolak belakang. Pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi jika ada kepastian orang mendapatkan penghasilan yang layak. Omnibus Law itu sebaliknya. Dia menghambat tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Karena apa? Karena mudah di PHK, upahnya rendah, tidak ada upskilling. Nah, itu membuat tenaga kerja rawan sekali di PHK, dan ujung-ujungnya ketika upah masih rendah karena pengusaha dengan mudah akan mem-PHK atau mengganti dengan tenaga kerja yang baru, maka kemampuan daya belinya tidak serta-merta bisa naik. Dan itu terbukti sejak disahkan di tahun 2020 ya, pertumbuhan ekonominya terus melambat. Ya, tentu saja COVID ada pengecualian, tapi nampaknya sampai dengan hari ini kita tidak pernah menyentuh di level seperti sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi. Artinya Omnibus Law ini memang disetting bukan untuk melindungi kaum buruh, tapi memang sengaja untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kalau kita sebut, ya ini kelompok elit politik, elit pengusaha yang itu memang diuntungkan secara aturan gitu. Nah, saya pikir rasa-rasanya apakah sebenarnya yang terjadi hari ini di dalam media ini dengan banyaknya pemimpin serikat yang kemudian bergabung menjadi bagian dari pemerintah, apakah ini sebagai bentuk apresiasi, pengakuan, atau sebagai kooptasi atau akomodasi begitu, mengakomodasi. Ini menurut saya melihatnya ini yang pertama, ini bentuk kooptasi sehingga kebijakan pemerintah tidak lagi mendapat hambatan, yaitu apa saja yang diinginkan, katakanlah begitu, itu bisa lancar-lancar saja. Salah satunya adalah tentu, saya sedikit nambahin sebelum ke Bung MH, yaitu bagaimana ruang demokrasi yang semakin menyempit, teror di mana-mana,
kemudian pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar, bagaimana yang sering disebutkan oleh pengamat hukum, misalkan ada pelanggaran yang cukup serius terhadap konstitusi, yaitu ketika Indonesia bergabung dengan BOP tanpa ada komunikasi persetujuan dengan DPR, ini menunjukkan dan tidak ada protes atau tidak ada kritik yang cukup masif dari gerakan buruh. Saya pikir ini menjadi satu alerti, tanda bahaya. Memang ada indikasi yang kuat bahwa ini memang bukan satu pengakuan, tapi memang ada indikasi bahwa ini memang untuk melemahkan gerakan, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Prabowo Gibran itu bisa tercapai. Ya, saya pikir itu nanti secara detail mungkin Bung MH bisa melihat lebih detail gitu, karena pandangannya lebih luas tentu saja dibanding saya yang agak melihat situasinya dari kacamata kelas pekerja. Begitu Pak Wahyu, terima kasih. Oke, terima kasih Cak Epi untuk pengantarnya. Tadi sudah sangat ini ya, sangat banyak ngasih gambaran gitu terkait kebijakan pemerintah hari ini ternyata juga eh, apa ya, situasinya itu tidak menguntungkan gitu untuk buruh. Lah, mungkin untuk selanjutnya langsung saja Bung MH bisa langsung memaparkan ya terkait bentuk akomodasi dari pemerintah ini, apakah eh, ini bentuk penguatan buruh atau malah mengkooptasi seperti itu. Silakan Bung MH, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bung Wahyu. Selamat malam kawan-kawan semua di Serbuk. Salam kenal semua. Salam kenal Malam-malam. juga untuk Bung Abdul Ghafur tadi ya, Ketum, Bung Ketum. Senang sekali bisa diundang di teman-teman Serbuk, bisa ngobrol bareng. Ini memang saya diberitahu Mas Happy, ini obrolan sambil ngopi harusnya ya. Jadi lebih santai dan lebih informal gitu. Baik, untuk menjawab pertanyaan besarnya Bung Wahyu tadi ya, apakah ini akomodasi atau apa kooptasi atau penguatan? Saya ingin mungkin bisa mulai dari apa masalah utama buruh hari ini ya, yang sering dihadapi buruh Indonesia. Kemudian akarnya itu apa sebenarnya masalah itu, dan bagaimana kemudian rezim itu merespon masalah itu? Apakah rezim itu berupaya menyelesaikan masalah itu, membiarkannya, atau justru memperparah masalah itu? Jadi saya ingin membuat 3 poin itu ya. Yang pertama, masalah utama buruh hari ini tentu saja tadi sebagian sudah disampaikan Bung Happy soal PHK, soal upah yang rendah, dan tentu saja juga soal ketidakpastian pekerja ya, kerentanan buruh dalam hal kerja kontrak, outsourcing, dan hal-hal yang lain. Yang itu menurut saya itu masalah yang relatif ada di permukaan ya. Artinya itu masalah yang ada akar di bawahnya lagi yang membuat kenapa kemudian buruh di Indonesia itu seperti tidak berdaya, upahnya termasuk yang paling rendah di dunia. Ada survei Velocity yang mengatakan Indonesia termasuk salah satu 5 negara dengan upah terendah di dunia. Kemudian fleksibilitas buruh membuat banyak buruh nggak punya kepastian hidup karena mudah diberhentikan. Nah, buruh yang tidak berdaya ini akarnya itu apa sebenarnya? Ini yang saya ingin sedikit membahas itu sebelum nanti ingin membahas apa yang sudah dilakukan rezim selama ini dalam merespon akar masalahnya ini. Nah, menurut saya akar masalah buruh Indonesia ini dengan berbagai masalah yang muncul di permukaan tadi, akarnya sebenarnya menurut pembacaan saya ya, ini adalah
memang ya adanya begitu banyak katakanlah pekerja-pekerja yang kalau menggunakan istilah Ekopol itu mungkin ya menjadi cadangan ya. Jadi banyaknya cadangan pekerja, banyaknya surplus pekerja. Kalau bahasa awamnya mungkin ya banyak pengangguran, tapi sebenarnya tidak hanya pengangguran terbuka, artinya tidak hanya orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, tapi di Indonesia ini banyak sekali orang yang setengah pengangguran. Jadi orang-orang yang bekerja mungkin hanya 3 jam atau 6 jam per minggu, atau bekerja-bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang tidak terstandar ya, pekerjaan-pekerjaan informal yang banyak sekali. Nah, misalnya BPS selalu mengklaim bahwa pekerja informal di Indonesia itu jumlahnya sekitar 59 atau 60% gitu ya. Angkanya sekitar 55 atau sampai 59% ketika COVID kemarin. Nah, tapi ini angka yang ternyata eh, tidak tidak presisi ya, tidak akurat. Jadi ini klaim yang sangat meng-underestimate besarnya jumlah pekerja informal di Indonesia sebenarnya. Jadi ada cara menghitung yang lain, yaitu ILO, itu menghitung pekerja informalnya dengan cara yang berbeda, dan mereka menemukan jumlah pekerja informal di Indonesia itu sebenarnya 85%. Jadi ini perbedaan yang sangat menonjol ya. Kalau BPS klaimnya hanya sekitar 55%, ILO itu jumlahnya 85%. Pekerja di Indonesia itu pekerja informal. Artinya sisanya ini yang di pekerjaan formal, yang punya kontrak kerja dan bisa menuntut hak normatifnya karena diatur oleh undang-undang itu hanya sekitar 15% sisanya. Nah, kecilnya posisi pekerja informal, pekerja formal ini kan membuat eh, pekerja formal tidak punya posisi tawar yang baik ya, yang memadai. Teman-teman pasti sudah melihat bagaimana banyak orang mencoba mendaftar mencari pekerjaan di pabrik-pabrik di Jabodetabek, bahkan mereka rela bayar ya. Mau dieksploitasi aja mau bayar gitu, mau bayar 3 juta, 5 juta atau bahkan sampai 15 juta ya. Karena saking terbatasnya pekerjaan formal yang menjanjikan kestabilan dibanding pekerjaan informal. Saya kadang juga tanya, saya punya riset tentang pekerja-pekerja informal. Ketika saya tanya, kenapa sih banyak yang ingin jadi buruh pabrik itu ya daripada jadi buruh di Warmindo atau buruh di warung Padang atau buruh di toko atau buruh-buruh informal yang lain. Ya, jawabannya cukup sederhana ya. Yang pertama karena buruh formal meskipun itu di pabrik itu menyediakan kestabilan karena upahnya biasanya sudah UMK yang kalau di Jabodetabek itu lebih tinggi daripada di Jawa Tengah misalnya di Jawa Timur. Kemudian mendapat BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian juga dengan status pekerja formal itu biasanya mereka bisa memperoleh akses kredit, bisa pinjam ke bank, bisa kredit motor dan lain sebagainya karena mereka punya kartu anggota sebagai karyawan ya. Ini sesuatu yang sulit atau tidak akan terjadi kalau orang itu hanya bekerja jadi buruh di Warmindo atau di warung Padang atau di warung makan yang lain karena mereka nggak punya kartu anggota tadi gitu. Nah, begitu besarnya keinginan orang-orang untuk masuk ke sektor formal ini yang membuat orang-orang bersaing untuk memperebutkan kue yang secuil kecil tadi ya, yang cuma 15% diperebutkan oleh 85% yang lain. Nah, ini otomatis kemudian yang 15% ini ya posisi tawarnya sangat lemah sekali karena begitu banyaknya antrian cadangan pekerja yang siap menggantikan mereka kalau mereka menuntut aneh-aneh ya, menuntut kenaikan upah atau menuntut hal-hal yang lain, mereka dengan mudah digantikan oleh eh, cadangan pekerja yang begitu melimpah ini. Nah, eh, kita bisa merujuk lebih jauh lagi ya, kenapa kemudian Indonesia ini punya problem pekerja informal atau pekerja cadangan yang begitu melimpah tadi ya, sekitar 85%. Tapi sebenarnya ini masih kalah dari India ya. India ini mereka secara formal, statistik mereka itu mengakui bahwa pekerja informal mereka itu sampai lebih dari 90% ya, atau sekitar 91%.
Tapi paling nggak India lebih gentleman ya mengakui informal ekonomi mereka itu sebesar itu daripada Indonesia yang BPS-nya hanya mengakui 55% padahal ILO mengatakan 85%. Nah, pertanyaan urgennya tentu saja akarnya kenapa kemudian Indonesia kok begitu banyak orang yang terdampar di pekerjaan-pekerjaan, ya kita bisa menyebutnya pekerjaan sisa karena kemudian banyak orang sebenarnya nggak mau kerja di situ kecuali ya terpaksa ya. Mereka sih pengennya ya kerja minimal ya kerja pabrik yang formal yang diakui negara yang mendapat perlindungan undang-undang itu. Nah, akar dari melimpahnya pekerja-pekerja informal ini eh, banyak literatur ya sudah membahas itu dan menurut saya kalau disarikan ada dua ya penyebabnya. Yang ini nanti penting untuk pembahasan kita, apakah rezim hari ini itu sudah berupaya mengatasi akar dari persoalan melimpahnya begitu banyak pekerja informal ini. Yang pertama akarnya di agraria. Jadi di agraria ini sejak zaman kolonial kita sudah mengalami ketimpangan yang begitu parah. Artinya hanya segelintir orang-orang di desa yang punya tanah yang menguasai alat-alat produksi dan akhirnya banyak orang di desa karena nggak punya tanah, nggak punya sumber penghidupan di desa ya mereka harus lari ke kota gitu. Nah, ketimpangan di zaman kolonial ini sempat berupaya diatasi ya dengan reforma agraria di tahun 60 dengan Undang-Undang Pokok Agraria di mana Soekarno didukung oleh Barisan Tani Indonesia dan juga Partai Komunis Indonesia itu mendorong terjadinya land reform agar orang-orang yang punya orang-orang yang nggak punya tanah atau tanah yang terlalu kecil itu bisa mendapatkan alat-alat produksi yang memadai untuk bisa hidup di desa tanpa harus pergi ke kota yang ya saat itu ya belum tahu juga kalau ke kota kerja apa karena juga industrialisasi belum ada saat itu. Nah, tapi sayangnya program eh, reforma agraria 60 yang berupaya membuat ketimpangan di desa itu menjadi lebih rendah gitu atau lebih merata pemilikan alat produksi berupa tanah itu ya gagal terjadi ya karena ada peristiwa 65, ada pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh kiri, yang kemudian hasilnya setelah 5 tahun atau kurang dari 5 tahun ya Undang-Undang Pokok Agraria diundangkan 60, implementasi reforma agrarianya berjalan mungkin sekitar tahun 63 sampai 65. Nah, itu hanya sekitar 800.000 tanah ya, 800.000 hektar yang diredistribusikan ke sekitar 800.000 keluarga. Nah, tapi ketika terjadi pembantaian massal itu, tanah-tanah yang sudah diredistribusikan itu menurut beberapa laporan itu akhirnya dikuasai kembali oleh tuan tanah yang lama yang tanahnya diambil oleh negara itu karena ya orang-orang yang penerima tanah itu banyak yang meninggal karena dituduh anggota BTI, dituduh anggota PKI, dituduh yang lain-lain yang kemudian ketika mereka terbunuh tanah-tanah yang tadinya diberikan mereka itu diambil alih kembali oleh eh, sebagian oleh militer, sebagian oleh para pemilik tanah sebelumnya ya tuan tanah sebelumnya yang tanahnya diredistribusi tadi. Nah, artinya reforma agraria yang sempat berjalan itu gagal. Dan ketika Soeharto naik kekuasaan menggantikan Soekarno, ini menjadi persoalan reforma agraria tidak tidak ada lagi ya karena reforma agraria ini dianggap identik dengan politik kiri sehingga itu dianggap sesuatu yang buruk oleh Soeharto. Makanya Soeharto kemudian malah mengenalkan program lain yang bernama Revolusi Hijau ya, yang tujuan utamanya bukan untuk meredistribusikan tanah kepada orang-orang yang tidak punya tanah, tapi malah justru fokusnya adalah meningkatkan produktivitas pertanian ya dengan memperbarui alat-alat produksi menjadi lebih modern, mengganti cangkul dengan traktor, mengganti pupuk kandang dengan pupuk kimia, dan lain sebagainya itu. Jadi artinya kemudian sejak Soeharto sampai hari ini itu ketimpangan di pedesaan itu gagal untuk dibenahi ya. Hanya segelintir orang yang punya akses terhadap alat-alat produksi berupa tanah dan ujungnya lebih banyak orang yang nggak punya tanah, nggak punya alat produksi itu ya mau nggak mau terpaksa keluar dari desanya, membanjiri kota-kota untuk mencari pekerjaan yang yang bisa menghidupi mereka. Nah,
di sekitar pasca Soeharto ini keadaannya malah bukannya membaik tapi malah makin memburuk ya karena ada ekspansi baru ya, ekspansi perusahaan atau bahkan ekspansi proyek-proyek negara yang mengatasnamakan pembangunan itu menggusur banyak orang di desa lagi ya dengan PSN misalnya. Eh, Peta-peta proyek negara yang mengasumsikan di situ tanah kosong jadi seolah-olah nggak ada orang di situ kemudian diklaim oh ini harus dibuat sesuatu gitu. Nah, akhirnya banyak orang yang sudah tinggal di situ puluhan atau ratusan tahun harus diusir dari situ. Dan ini lagi-lagi mendorong makin masifnya banyak orang-orang yang terlepas dari sarana produksinya, yang mau nggak mau ya mencari pekerjaan di tempat lain selain di desanya itu. Nah, selain proses perampasan tanah ini yang memperparah banyaknya orang yang harus keluar dari desanya, juga ada proses yang kita bisa sebut proses diferensiasi kelas ya. Ini artinya eh, banyak orang mengalami kehilangan tanah itu bukan lewat paksaan negara atau korporasi, tapi lewat proses jual beli di pasar ya. Jadi eh, banyak orang karena mungkin terlilit hutang atau sudah menganggap pertanian itu nggak menguntungkan lagi, mereka menjual tanahnya yang kemudian mereka juga harus survive di tempat lain itu karena di desa tanpa tanah ya susah ya untuk bisa survive di situ. Ada juga orang yang kehilangan tanah karena judi, yang dijual karena judi, dijual karena anggota keluarganya sakit dan lain sebagainya. Itu yang memperparah lagi-lagi pemilikan tanah di desa itu makin timpang ya. Nah, itu di satu sisinya di katakanlah di hulunya ya. Hulunya banyak orang dilempar ke kota, tidak punya sarana produksi di pedesaan, hanya punya tenaganya doang, disuruh keluar dari desanya. Eh, Nah, di sisi yang lain, di hilirnya adalah apa yang terjadi di kota. Apakah banyak industri, banyak pabrik yang dibangun? Ya, industri di Indonesia ini adalah industri yang tadi Bung Happy sudah sempat menyebut ya, kita mengalami deindustrialisasi. Tapi ceritanya bagaimana kok bisa sampai ke titik hari ini ya? Kita sebenarnya tahun 70-an itu kita punya kesempatan emas ya untuk melakukan industrialisasi itu karena kita punya punya duit banyak dari oil boom di tahun 70-an. Jadi waktu itu ketika harga minyak dunia sedang naik drastis sekitar 4 kali lipat, itu Indonesia mengalami panen ya, panen devisa karena waktu itu Indonesia masih eksportir minyak yang besar yang ada di OPEC gitu. Nah, tapi duitnya ternyata tidak digunakan yang semaksimal mungkin untuk melakukan industrialisasi ya. Karena kemudian duitnya sebagian malah dikasihkan ke kroni-kroninya Soeharto misalnya untuk membuat mainan mobil nasional saat itu Tommy Soeharto atau juga Bambang Triatmojo yang hasilnya yang nggak ada bekasnya itu hanya proyek-proyek yang untuk lebih membuat kaya keluarganya sendiri gitu. Itu yang berbeda misalnya dengan Korea di mana ketika ada proyek mobil nasional kayak misalnya Kia Motors atau Hyundai yang teman-teman hari ini masih bisa melihat, itu proyek kayak gitu bukan proyek mainan hanya untuk memperkaya diri penguasa dan keluarganya, tapi memang negara itu mendisiplinkan para kapitalis di domestik di sana agar membuat proyek apa mobil nasional yang efektif, efisien, inovatif dan mampu bersaing di pasar global gitu. Ini sesuatu yang tidak dilakukan di zaman Soeharto karena duit besar saat itu justru dipakai untuk memperkaya diri dan kroni-kroninya kira-kira. Sehingga industrialisasinya mengalami miss opportunity ya tahun 70-an ketika duitnya udah habis di tahun 80-an. Nah, industrialisasinya di sejak zaman 80-an ya tergantung total terhadap investor asing karena Indonesia udah nggak punya duit lagi. Karena harga minyak di tahun 83 turun drastis, pendapatan negara berkurang sehingga untuk melakukan industrialisasi ya negara jadi tergantung sepenuhnya pada investor asing. Nah, saat itulah liberalisasi terhadap sektor-sektor ekonomi mulai dibuka dan mengandalkan investor asing untuk melakukan industrialisasi. Nah, memang sempat terjadi lonjakan industrialisasi yang cukup cukup kuat ya di tahun 80-an sampai 90-an ketika kontribusi GDP eh, penciptaan lapangan pekerja di sektor industri meningkat ya dibanding tahun 70-an.
Tapi ini nampaknya tidak berlangsung lama karena di tahun 90-an ketika krisis 97, 98 terjadi, nah itu sebenarnya menguak keterbatasan struktural industrialisasi Indonesia. Karena dengan krisis itu, setelah krisis, banyak investor yang nggak mau kembali ke Indonesia. Ya, ketika terjadi krisis, mereka keluar dari Indonesia, duitnya dibawa. Pasca krisis, mereka nggak mau lagi menanamkan modalnya di Indonesia, terutama di sektor industri, karena memang sektor manufaktur ini kan sektor yang sangat beresiko ya, dengan masa mendapat keuntungan itu juga relatif panjang ya. Untuk harus membangun pabrik, harus mengamankan supply chain dan sebagainya itu. Akan lebih mudah bagi mereka misalnya ya taruh aja uangnya di Wall Street, nunggu suku bunga, sehingga mereka nggak perlu resiko bangkrut atau resiko di demo. Mereka sudah bisa dapat keuntungan daripada berusaha payah membangun pabrik di negara-negara pinggiran seperti Indonesia ini. Nah, dengan keterbantungan terhadap investor asing yang begitu kuat itu, makanya sejak tahun 2000-an ke sini, ketika level investasi untuk bidang manufaktur industri ini tidak sekuat di zaman tahun 90-an, ya itu yang kemudian kita dianggap mengalami deindustrialisasi karena kontribusi manufaktur terhadap ekonomi kita dan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat stagnan ya. Manufaktur sejak tahun 2000 awal sampai sekarang itu ya kontribusinya ke pekerjaan hanya sekitar 13% ya. Jadi jauh lebih rendah daripada misalnya pertanian di mana hampir sekitar sepertiga penduduk Indonesia ini masih ada di pertanian ya. Sementara sisanya di sektor jasa yang tidak terlalu produktif, tadi sektor jasanya ya sektor jasa informal ya, tukang tambal ban, potong rambut, jualan panci dan lain sebagainya, itu jasa-jasa informal yang produktivitasnya jauh lebih rendah daripada misalnya sektor jasa di negara-negara maju yang bertumpu pada telekomunikasi, sektor keuangan atau sektor inovasi yang lain. Nah, itu akar problem kenapa kemudian tadi banyak pekerja informal menjadi pasukan cadangan yang memperlemah posisi tawar pekerja formal yang hanya sekitar 15% tadi. Nah, sekarang kemudian saya ingin melakukan semacam evaluasi ya. Apakah rezim selama ini itu sudah berupaya mengatasi problem tadi ya, problem ketimpangan di agraria di pedesaan dan juga ketergantungan proses industrialisasi kita terhadap asing tadi. Nah, kalau kita lihat sejak Soeharto tadi, jelas Soeharto nggak punya perhatian terhadap reforma agraria, dia hanya melakukan revolusi hijau. Pasca Soeharto, SBY dan juga kemudian Jokowi, nah ini sudah mulai muncul ya narasi-narasi tentang reforma agraria kembali. Ya, tapi memang reforma agrarianya terutama di zaman Jokowi ini sama sekali berbeda dari reforma agraria di tahun 60-an ya. Kalau reforma agraria tahun 60 itu jelas-jelas meredistribusikan tanah dari tuan tanah yang tanahnya luas kepada orang yang tidak punya tanah. Nah, kalau di Jokowi ini reforma agrarianya ya sebatas sertifikasi tanah. Jadi orang yang sudah punya tanah kemudian disertifikasi ya oleh BPN, oleh pemerintah. Jadi ini sama sekali tidak ada redistribusi kekuatan ya dari orang yang powerful ke orang yang tidak punya gitu. Yang terjadi hanya sertifikasi tanah yang itu sama sekali tidak mencerminkan reforma agraria. Sehingga ya banyak pengamat mengatakan ya ini hanya reforma agraria palsu yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi. Nah, kalau kita lihat pemerintah hari ini setelah Jokowi ya, Prabowo, ini bahkan narasi reforma agraria aja nggak ada gitu. Tidak tidak menjadi apa perhatian sebagaimana misalnya pemerintah Jokowi yang masih mau merepotkan diri ya dengan narasi-narasi itu untuk meskipun itu ya tidak seperti yang diharapkan ya reforma agraria palsu itu. Tapi bahkan di rezim ini merespon masalah itu aja enggak gitu. Jadi ini sudah menunjukkan rezim ini
mau menyelesaikan masalah itu atau enggak, atau justru hanya melanggengkannya gitu. Nah, yang elemen yang kedua di hilirnya industrialisasi. Sejak SBY sampai Jokowi, terutama Jokowi ya, Jokowi kan mengeluarkan kebijakan unggulannya soal hilirisasi ya. Nah, banyak orang menganggap, wah hilirisasi ini langkah yang bagus yang bisa membuat Indonesia menjadi negara industri dan nanti bisa menjadi Indonesia emas 2045. Ya, tapi kalau kita lihat sejarah, tidak ada yang namanya industrialisasi itu hanya dari hilirisasi. Jadi hilirisasi ini kan sekedar menambah nilai tambah ya dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi di beberapa komoditas tertentu ya, misalnya nikel atau eh, barang-barang tambang yang lain. Tapi industrialisasi itu maknanya tidak sekedar seperti itu. Industrialisasi itu mensyaratkan terjadinya transformasi sosial ekonomi perubahan di bidang pertanian, industri, dan juga jasa gitu. Jadi kalau nanti teman-teman sempat lihat, kalau kita lihat di negara maju ya, komposisi negara industri maju itu selalu lapangan pekerjaan pertanian itu paling sedikit. Jadi kalau negara maju mungkin angkanya sekitar 5 atau 10% ya paling banyak pekerjaan di pertanian itu. Kemudian pekerjaan manufaktur industri itu bisa sampai 30 atau 40%. Nah, sisanya kemudian sektor jasa. Ini artinya kenapa pertanian paling sedikit ya? Karena pertanian ini ketika ada teknologi yang maju, ya cukup dikerjakan oleh sedikit orang gitu kira-kira. Dengan produktivitas yang tinggi. Nah, ini juga jadi ironis di negara ini ya. Negara kita ini konsumsi padinya salah satu yang paling tinggi di dunia, tapi produktivitas padi kita itu hanya sekitar 6 ton per hektar rata-rata nasional, yang itu kalah jauh dari produktivitas padi di Amerika Serikat yang mereka kebanyakan nggak makan beras sama sekali ya. Mereka average-nya itu bisa sampai 10 ton per hektar produktivitas mereka ya, karena mereka pakai teknologi lebih maju, pakai input produksi yang lebih canggih dibanding Indonesia gitu. Nah, itu artinya pertanian harus menjadi titik tolak utama ya ketika melakukan industrialisasi, karena ini soal transformasi struktur ekonomi secara keseluruhan, di mana pekerja itu akan terdampar kemana paling banyak, kemudian sumbangan ekonomi itu akan banyak disumbang dari sektor mana. Nah, kalau sekarang pertanian masih menyumbang sepertiga pekerjaan, manufaktur hanya menyumbang 12 atau 13%, yang jelas ini eh, struktur yang tidak akan membawa transformasi ekonomi sama sekali. Dan itu artinya ya pekerja-pekerja formal itu hanya akan segelintir aja ya. Angkanya tadi mungkin hanya sekitar 15% terus. Sementara sisanya pekerjaan-pekerjaan informal, negara tidak hadir di situ, yang kemudian menjadi pasukan cadangan bagi pekerja formal tadi agar mereka nggak menuntut macam-macam gitu. Nah, ini eh, sayangnya hilirisasi ini yang didorong ya, bukan bukan diawali dari perubahan di agraria gitu. Jadi hilirisasi seolah-olah sudah dianggap sebagai industrialisasi itu sendiri. Padahal kalau kita lihat juga ya hilirisasi itu siapa yang diuntungkan ya? Untungan lebih keuntungan paling cepatnya ya mereka-mereka yang punya perusahaan yang mendapat proyek untuk hilirisasi itu, yang tidak ada kaitannya dengan misalnya kalau ada reforma agraria itu kan pasti ada peningkatan daya beli ya di rakyat pedesaan. Karena kita bisa bayangkan orang yang tadinya nggak punya tanah, kemudian misalnya diberi tanah ya, diredistribusi tanah, katakanlah menjadi punya 1 hektar, ya pasti daya belinya naik gitu. Nah, ketika daya beli mereka naik, mereka bisa membeli barang-barang dari industri ya. Tapi kalau di pedesaan itu yang punya daya beli cuma segelintir elit-elit desanya saja, yang hari ini juga menghabisi dana desa itu ya, eh, daya beli di pedesaan itu hanya milik segelintir orang, dan ketika daya beli di pedesaan hanya segelintir orang, ya kita tidak bisa berharap industri itu akan maju ya, karena siapa yang mau beli barang industri yang diciptakan di Bekasi dan Tangerang kalau orang-orang di desa itu terlalu miskin untuk membeli itu. Tapi kalau dengan reforma agraria, orang-orang yang nggak punya tanah jadi punya tanah, daya belinya naik, ya mereka bisa misalnya punya permintaan untuk membeli motor atau laptop atau barang-barang elektronik yang disediakan oleh industri. Ya, tapi ini memang mensyaratkan
industri ini dimotori oleh negara ya, tidak dimotori oleh investor asing seperti yang terjadi sekarang ini. Karena memang sejak tahun 80-an itu industrialisasi kita sangat tergantung pada investor asing tadi. Nah, lagi-lagi kalau tadi ya di bagian reforma agraria itu Jokowi masih berupaya susah payah atau paling nggak mau repot-repot untuk menggunakan istilah itu meskipun itu palsu. Nah, di rezim sekarang itu bahkan nggak mau menyinggung itu pun nggak gitu. Nah, di aspek industri hilirisasi juga hanya melanjutkan aja ya, Prabowo hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan Jokowi, dan itu pun lagi-lagi sepertinya tidak terlalu all out ya, karena kita tahu duitnya itu kemana. Duitnya sekarang ya tadi disinggung Bung Happy kan udah habis untuk MBG dan eh, KMP gitu kira-kira. Jadi reforma agraria enggak sama sekali, hilirisasi juga mungkin hanya setengah hati, terus duitnya untuk MBG yang ya kita tahu lah logikanya untuk apa MBG ini. Ini kan sebagai seorang presiden baru yang jadi presidennya pun dibantu oleh presiden sebelumnya. Nah, ini kan Prabowo perlu keluar dari bayang-bayang itu ya. Sehingga kemudian cara membuat agar dia bisa bertahan kekuasaannya ya dia harus memastikan ada loyalis-loyalis baru. Anda nggak bisa membayangkan para pejabat-pejabat utama atau parpol-parpol, tokoh parpol itu mendukung Anda kalau Anda nggak bisa memberikan mereka sesuatu ya. Nah, saya melihat apa yang terjadi dengan MBG, KMP ini kan upaya untuk berbagi kue ya, untuk memastikan agar dia tuh dianggap patron baru, dia dianggap menjadi bos baru, dan dia bisa menciptakan loyalis baru lewat program-programnya itu dengan bagi-bagi kue tadi. Karena kalau itu tidak dilakukan ya mungkin dia nggak punya pengikut yang loyal, yang loyalitasnya mungkin masih ke presiden sebelumnya gitu. Karena dia sendiri bisa jadi presiden karena bantuan presiden sebelumnya. Nah ini yang saya melihat jawaban terakhir dari pertanyaan besar tadi, ya ini rezim yang bahkan dari dibanding yang sebelumnya ini jauh lebih tidak punya perhatian apapun ya terhadap terhadap perbaikan struktural nasibnya buruh. Yang ada ya malah memperparah dengan berbagai tadi yang disebut Bung Happy penyempitan demokrasi. Ini jangan-jangan setelah diskusi ini ada yang disiram air keras juga ini kita ini karena mengkritik Prabowo Gibran gitu. Jadi apa yang mau dibanggakan dengan bergabungnya orang-orang yang dianggap tokoh buruh ke rezim yang semacam ini yang bukannya memperbaiki buruh tapi malah memperparah nasib buruh kira-kira. Saya kira itu sedikit apa yang bisa saya sampaikan dari saya, Bung Wahyu. Makasih. Oke, terima kasih Bung MH. Eh, Tadi sudah banyak sekali ya disampaikan. Pertama terkait masalah utama buruh, ada PHK, upah rendah, fleksibilitas, dan bahkan juga tadi Bung MH juga menyampaikan bahwa pekerja informal di Indonesia itu menurut ILO itu sekarang hampir 85% gitu. Nah, kemudian kita juga dapat gambaran dari pertanyaan besar di tema diskusi kali ini, apakah bentuk akomodasi itu bentuk penguatan atau kooptasi? Ternyata juga yang disampaikan Bung MH tadi ya itu cara rezim atau pemerintah hari ini untuk melemahkan gerakan buruh seperti itu. Oke, kawan-kawan, kita sudah dengar banyak perspektif menarik dari narasumber. Kemudian sekarang saya akan buka ruang buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, tanggapan, atau mungkin pernyataan ya. Misal tidak setuju dengan apa yang disampaikan Bung MH tadi. Silahkan kawan-kawan, ini ada dari kawan-kawan Seplam, Seplas, Komex juga ada yang hadir. Kawan-kawan dari FSP 2KI juga hadir, Bung Nelson. Silahkan kawan-kawan kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, Bung Nelson, silahkan. Iya, iya baik.
Mula-mula pasti terima kasih ya, Serbuk sudah bikin acara ini gitu. Terima kasih banget, Bung Wahyu juga. Tadi Pak Dokter juga Bung Happy, makasih banget untuk masukannya. Eh, ini sebenarnya mau lebih bertanya. Tadi ada semacam kesimpulan dari Bang Dokter bahwa rezim pada saat ini tidak sedang mengakomodasi buruh. Dia kelihatan mengakomodasi buruh sebenarnya untuk kepentingan rezim itu sendiri gitu. Nah, topik kita ini adalah kooptasi atau penguatan gitu ya, itu pertanyaannya memang. Kooptasi atau penguatan. Atau bisa juga kita bilang ini sebenarnya yang terjadi saat ini kooptasi atau sebuah strategi bagi buruh gitu. Nah, ini pertanyaan ini yang sering jadi perdebatan bersama dengan teman-teman juga. Aku mau mendramatisir sedikit, kalau boleh bilang begini, walaupun konteksnya berbeda. Zaman Orde Baru dengan sekarang ada persamaan, tentu konteksnya berbeda situasinya ya. Persamaannya dulu hanya satu serikat untuk mendukung pemerintah, tapi itu kan dengan represi gitu ya. Nah, sekarang tidak dengan represi, tapi dengan akomodasi gitu. Tapi tetap juga untuk mendukung rezim, tapi kalau dulu kebebasan berbicara itu dibatasi, sangat dibatasi, sekarang tetap boleh kok orang berbicara, tetap boleh kok demo, tetap boleh aksi gitu. Baik. Nah, itu pertama. Terus kemudian gerakan buruh, aku mau lihat dua, gerakan buruh dan partai buruh gitu ya. Gerakan buruh tentu tidak semuanya juga masuk ke dalam akomodasi pemerintah nih. Misalnya ya menjadi komisaris di BUMN itu salah satu ya. Kemudian juga menjadi penasehat di lembaga atau kementerian atau di Polri gitu ya. Bahkan ada yang menjadikan Kapolri sendiri jadi penasehat, misalnya begitu. Aku belum mau masuk ini soal salah atau benar. Ketika ini didiskusikan dengan teman-teman buruh, ada yang melihat ini sebagai sebuah strategi untuk penguatan buruh itu sendiri, ya kan? Karena ada fasilitas-fasilitas sana yang juga bisa digunakan oleh buruh. Tapi ada juga yang melihat ini sebuah kooptasi, gitu. Sehingga akomodasi itu akan diarahkan hanya untuk kepentingan kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan. Nah, jadi pertanyaannya di situ adalah bagaimana kita bisa melihatnya ini adalah sebuah kooptasi atau sebuah strategi gitu bagi buruh. Jadi menanyakan lagi apa yang jadi judul sebenarnya. Itu dia pertama. Yang kedua adalah soal partai buruh. Nah, partai buruh itu berasal dari buruh juga gitu ya. Tapi biar bagaimana dia adalah partai, bukan serikat buruh. Artinya ini tetap dua hal yang berbeda menurut aku. Seperti air dan minyak, walaupun sama-sama benda cair, dia punya ciri-ciri yang berbeda, punya fungsi yang berbeda gitu. Baik, aku sendiri melihat dengan kedangkalan dan pemahaman yang sempit gitu, bahwa partai buruh sendiri juga mendekatkan dirinya kepada rezim gitu ya. Aku bisa memahaminya juga dengan wawasan yang sangat dangkal ya. Ya ini mungkin strategi untuk survival. Susah banget tuh untuk bisa masuk electoral threshold 4% ya. Jadi supaya tetap eksis ya perlulah mendekatkan diri ke rezim. Itu pertama. Yang kedua, ada uang kok di sana, ada fasilitas dan sebagainya. Mungkin begitu. Yang kedua adalah untuk supaya kelihatan punya power. Bagaimana caranya punya power dengan jumlah pendukung yang kurang dari 2% kan? Tentunya harus mendekatkan diri supaya kelihatan punya power gitu. Nah, ini bisa membingungkan juga bagi para buruh, terutama di akar rumput. Bagaimana kita mau melihat ini sebagai sebuah gerakan juga partai ini gitu? Bila kemudian narasinya adalah narasi mendukung rezim, menjadi begitu. Nah, pada titik ini aku mau bertanya gitu ya, apakah serikat pekerja harus diidentikan juga dengan partai buruh gitu? Aku sendiri sebenarnya menjawabnya tidak, walaupun kadang-kadang nggak yakin. Tapi kalau tidak, bagaimana membedakannya antara serikat dengan partai gitu? Itu dulu, Bung Wahyu. Makasih. Oke, terima kasih Bung Nelson. Kawan-kawan
Masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin bisa ini ya, bisa dijawab dulu ya, Bung MH. Ada dua pertanyaan tadi. Pertama itu terkait bagaimana kita bisa melihat bahwa akomodasi ini bentuk kooptasi atau strategi seperti itu. Dan pertanyaan kedua itu, apakah serikat pekerja harus identik dengan partai buruh? Seperti itu ya, Bung Nelson. Iya, siap. Betul, Bung. Oke, Bung MH. eh, atau Ya, Cak Happy nanti juga bisa menjawab ya, bisa menambahkan. Silakan Bung MH. ya, makasih Bung Nelson pertanyaannya. Sharing juga ya saya untuk menjawab pertanyaan pertama. Saya setuju dengan Bung Happy ya bahwa kalau kita ingin melihat sesuatu ini akomodasi, kooptasi atau penguatan itu kita bisa lihat programnya ya. Programnya itu tadi ya mengatasi masalah buruh atau malah memperparahnya ya atau nggak mengatasinya sama sekali gitu. Nah dari penjelasan saya yang panjang lebar tadi, kalau saya ya menyimpulkan rezim pemerintahan manapun sejak Soeharto itu ya nggak ada yang berusaha mengatasi masalah buruh ya, baik yang di permukaan maupun yang akarnya tadi. Sehingga ya bagi ya saya tidak melihat kenapa kemudian bergabungnya beberapa tokoh buruh ke pemerintahan itu dianggap sebagai sesuatu yang menguatkan gerakan buruh. Yang terjadi justru sebaliknya menurut saya, kalau ada pertanyaan di tornya itu ada pertanyaan apakah itu akan membuat serikat buruh terisolasi misalnya ya kalau nggak bergabung pemerintah. Pertanyaan berikutnya justru terisolasi dari siapa gitu. Karena kalau yang sekarang terjadi, misalnya kita ada serikat buruh yang mendukung rezim hari ini yang jelas-jelas bagi saya ya jelas-jelas lebih buruk, memperburuk keadaan buruh, itu yang terjadi justru kita bisa terisolasi dari gerakan rakyat yang lain. Karena rakyat jadi marah. Kok bisa kamu bergabung ke rezim yang seperti ini gitu kira-kira. Terus apa, bagaimana kemudian rakyat bisa percaya lagi dengan tokoh-tokoh buruh kalau kemudian mereka bergabung dalam rezim yang dianggap tidak hanya mengabaikan buruh tapi justru malah memperburuk nasibnya buruh. Ya mungkin memperbaiki nasib beberapa tokoh buruh ya yang dianggap yang masuk ke pemerintahan tapi yang jelas tidak menyentuh buruh yang kebanyakan gitu. Ya termasuk saya sendiri juga buruh karena saya gabung di Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada ya. Prabowo ini mengambil banyak sekali duit dari pendidikan tinggi karena dengan alasan efisiensi untuk MBG itu kampus-kampus dipaksa efisiensi gitu. Jadi berbagai fasilitas yang tadinya dinikmati oleh dosen menjadi tidak ada dengan efisiensi itu. Nah, tapi kalau dosen yang merangkap sekaligus komisaris ya nggak akan keras seperti saya ini. Karena mereka dapat keuntungan. Jadi memang seluruh sektor sedang dikooptasi ya. Buruh, dosen, intelektual, semua dikasih jabatan. Ya bahkan kalaupun nggak jabatan ya minimal datang ke istana ya menyalami, oh selamat ya. Yang tadinya dianggap tokoh kritis datang ke istana ikut merayakan reshuffle kabinet gitu. Nah, jadi program yang menurut saya harus dijadikan patokan kapan kita bisa merapat ke sebuah pemerintahan atau enggak itu. Kalau programnya jelas-jelas nggak ada, bahkan indikasi aja nggak ada untuk memperbaiki persoalan-persoalan struktural atau bahkan yang di permukaan aja enggak gitu. Nah, itu ya mustahil untuk mengatakan itu bisa membawa perbaikan bagi buruh. Mungkin itu yang pertanyaan pertama ya. Yang kedua mungkin Bung Happy bisa menjawabnya. Silakan Cak Happy. Harusnya perwakilan partai buruh ya. Nggak ada ya. Ya kita outsider kan, orang luar ya. Ya, sebenarnya apakah serikat buruh harus identik dengan partai buruh? Maksudnya partai buruh Indonesia begitu ya, yang ada hari ini. Saya pikir begini, terkait partai buruh begitu, ini kita bicara di serbuk aja karena ini kan luas dalam artian banyak pihak
ada banyak pihak yang dominan gitu. Nah, saya pikir sejak awal dalam proses bukan proses pembentukan, tapi proses perluasan struktur partai buruh itu memang di awal kita diajak turun rembuk, diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana partai ini diadakan. Mula-mula saya pikir ini akan jadi satu pintu gitu untuk perjuangan kaum buruh. Tentu saja partai buruh dia identik dengan buruh, tentu saja menurut saya identik gitu karena namanya saja partai buruh. Tapi apakah esensinya demikian? Nah, ini penting untuk kita diskusikan. Nah, di awal memang kita terutama fokus juga mungkin juga saya Pak Nelson dan teman-teman yang lain di KPB dengan federasi itu memang diajak untuk turun rembuk bagaimana tentang partai ini. Nah, sejak awal kalau menurut saya memprediksikan begitulah kira-kira dari beberapa pembahasan di awal itu memang ini bisa jadi sangat subjektif gitu. Memang tidak akan punya masa depan yang baik karena jalan yang ditempuh oleh partai buruh itu saya pikir sama persis, hampir sama begitu dari partai-partai yang ada. Dia tidak mencerminkan apa yang disebut dengan kaderisasi partai kader yang punya basis massa tidak mencerminkan itu, bahkan itu sangat kentara ketika proses pembangunan strukturnya tidak sangat rapi ya, dalam artian memang hanya mengejar aspek lulus elektoral, selalu lulus ikut pemilu. Nah, itu yang saya pikir menjadikan partai ini tidak punya masa depan yang seperti diharapkan. Tentu saja kalau tadi Pak Nelson nanya, ya awalnya saya atau teman-teman di Serbuk punya harapan yang cukup, tapi baru di dalam diskusi kedua atau nggak salah kita memang memutuskan untuk pasif gitu. Atau ya kalau diajak dulu ya gitu, tapi memang kita bisa melihat ini salah satunya tidak ada proses kaderisasi yang cukup baik, dan benar yang dikatakan Pak Nelson bahwa ini hanya mengejar ikut pemilu gitu. Dan bayangan saya kalau partai ini cukup serius gitu, kalaupun ikut pemilu tidak pemilu 2024, tapi mungkin 2029 atau bisa lebih lama. Yang penting ada basis ideologi yang disepakati oleh teman-teman itu benar-benar kuat dipegang oleh kader-kadernya atau anggotanya, sehingga apa yang diperjuangkan serikat pekerja ini bisa masuk menjadi apa yang juga diperjuangkan oleh partai buruh. Dan serta-merta kalau kita lihat hasil pemilu yang lalu, sudah seperti prediksi itu sangat rendah juga. Cara-cara untuk mendapatkan kursi pun tidak berbeda dengan partai-partai yang lain, membeli suara begitu. Nah, saya pikir menurut saya sendiri ya, apa yang saya asumsikan atau saya ramal gitu. Ini ramal maksudnya yang kita diskusikan lah di teman-teman Serbuk ini nampaknya kenyataannya tidak jauh beda dari awal, sehingga memang kalau dikatakan apa ya, tentu saja dari awal kita memang sangat pasif. Nah, apakah dia menjadi harapan? Sebenarnya di awal ya, tapi kemudian harapan itu lambat, tidak terlalu lama sebenarnya, karena ya kita memang hanya 2 kali atau 3 kali itu rasa-rasanya ini masih jauh gitu. Nah, yang kita lihat sebenarnya adalah bagaimana dampak buruknya kepada serikat begitu ketika semua resources,
semua sumber daya di serikat ini di apa ya, di sepenuhnya ya untuk mendukung partai itu, saya pikir ini dampaknya cukup luar biasa besar. Kemunduran serikat, terutama beberapa serikat yang mendukung partai buruh mengalami kemunduran keanggotaan, kemunduran moral gitu. Nah ini yang saya pikir, iya memang ketika kalah itu begitu. Ya seperti Trump hari inilah, ketika kalah perang ya banyak menterinya yang mundur, itu terjadi friksi luar biasa, itu kan kelihatan. Seperti teman-teman di federasi sebelah gitu, FSPMI menghadapi perpecahan yang saya pikir ini cukup signifikan memukul basis mereka. Ini saya pikir terjadi dampak dari ya kita belum matang begitu untuk berpolitik dalam partai. Saya pikir begitu. Mungkin tidak menjawab, tapi karena saya tidak mewakili partai buruh gitu. Begitu Pak Nelson. Oke, terima kasih Bung MH dan Bung Happy. Gimana Pak Nelson terkait jawabannya? Iya, saya pasti dapat manfaat banyak, tapi kalau bilang puas jelas enggak. Soalnya Bung Happy ini nggak pernah bikin puas memang. Dia ngajak ketemu terus. Lanjut. Oke, kawan-kawan yang lain silahkan. Kalau ada pertanyaan, ini kita masih punya waktu. Halo, halo. Ini ada kawan-kawan dari Splam, dari Splas. Silakan. Halo, halo. Ada Kak Trubus. Oh, Mas Pamungkas, silakan. Dari SBKI, Serikat Buruh Konstruksi. Ini juga kawan-kawan informal ini. Selamat malam. Terima kasih Mas Malam. Wahyu. Suara saya terdengar dengan baik nggak ya Mas? Baik, sangat baik. Ah, Oke, saya mungkin mewakili ini ya, Gen Z untuk ikut nimbrung dalam diskusi ini. Saya tadi banyak menyimak dan banyak mencatat jelasan dari Cak Happy dan Bung MH. Ah, Sebagai Gen Z gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain juga itu mempunyai banyak sekali keresahan gitu, dan ketika melihat rezim hari ini tuh Gen Z itu mungkin stres juga gitu, dan sebagai Gen Z yang ingin tetap ikut mengkritisi gitu dan coba untuk kritis gitu, tetapi juga dipaksa realistis gitu. Nah, sebetulnya eh, gimana gitu mempertahankan idealisme, sedangkan eh, kita juga harus realistis bahwa ketika kita idealis, perut kita juga akan lapar gitu. Dan beberapa kali juga mungkin karena saya sendiri itu mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah gitu. Misalkan MBG, saya seringkali menolak untuk eh, tawaran bekerja di MBG, SPPG gitu. Nah, apakah itu realistis gitu, Bung MH mungkin? Dan juga bagaimana sih cara terbaik gerakan buruh atau serikat buruh hari ini gitu untuk melawan narasi pemerintah, tapi
perlawanan itu cukup aman gitu, dan agar gerakan buruh itu terus eksis eh, di rezim ini. Dan kemudian apakah ketika eh, gerakan atau perjuangan secara konvensional atau secara langsung itu cukup berbahaya, bagaimana apakah kita harus bergeser untuk mencoba melalui aktivisme digital mungkin gitu ya. Tapi apakah itu juga efektif dan juga berdampak dengan gerakan buruh? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pamungkas. Ini Pak Hamid juga angkat tangan. Mungkin langsung saja Pak Hamid kalau mau bertanya atau menanggapi, silahkan. Saya angkat tangan bukan untuk bertanya, Mas Wahyu. Gimana Pak Hamid? Angkat tangan karena mau menyerah. Terima kasih teman-teman Serbuk yang sudah mengadakan diskusi gitu. Mungkin ini diskusi yang langka gitu dan aneh gitu. Ketika semua orang pengen pergi ke Monas gitu, malah teman-teman menawarkan narasi yang berbeda gitu. Apa gitu yang menjadi pertimbangan gitu. Mas MH, eh, mungkin kita pernah ketemu dulu waktu sering ngobrol di kantor Lips di Bogor gitu. Dan saya pikir kita eh, menemukan situasi yang tidak berbeda dengan waktu itu. Bahkan mungkin semakin buruk begitu. Beberapa hari yang lalu itu saya baca satu buku tentang gerakan buruh di Asia gitu yang diterbitkan oleh Lips sebagai eh, sebuah peringatan untuk mengenang Fauzi Abdullah gitu. Dan saya kemudian memberitahu kepada teman-teman list bahwa buku ini benar gitu, bahwa sampai hari ini ternyata situasinya tidak berubah dan justru semakin buruk gitu. Kalau tadi Mas Pamungkas dari SBKI dan terus kemudian di sini ada teman-teman pekerja outsourcing PLN gitu, tanyakan kepada teman-teman apakah situasinya semakin membaik atau semakin tidak baik begitu. Itu refleksi yang kita punya hari ini. Tapi ada satu hal yang kemudian apa menurutku juga menjadi refleksi mendalam gitu. Kalau tadi Mas Pamungkas mengatakan pengen ngelawan tapi aman gitu ya, kawan Mas, bahkan yang tidak melawan aja nggak aman kok gitu. Yo kan ada banyak orang yang tetap pengen jadi ketua umum gitu. Karena kalau nggak jadi ketua umum yo jatah komisarisnya hilang gitu. Terus kemudian apa gitu. Kira-kira sebenarnya kan ini berkaitan dengan posisi tawar tapi untuk dirinya gitu. Ada situasi kalau dalam bahasa Jawa itu kan Pak Nelson mungkin perlu belajar bahasa Jawa ini. Eh, anak pola bobo kepradah gitu kan. Nah sekarang ini gerakan buruh di Indonesia ini eh, bapak pola anak kepradah gitu. Demi menjaga agar para elitnya mendapatkan setoran, mendapatkan sogokan, mendapatkan posisi gitu. Kemudian mereka ngoprak-oprak anggotanya kon aksi nang Monas, kon membuat apel kesetiaan gitu. Nanti 1 Juli juga suruh ikut apel hari peringatan Hari Bayangkara gitu. Itu kan ngeri banget gitu loh. Jadi situasi itu menurutku menjadi semakin mengiurkan gitu. Tapi berapa persen sebenarnya yang tersisa teman-teman serikat buruh yang masih mengatakan dengan gagah untuk mengatakan menolak di hegemoni, di kooptasi gitu. Yang ada kan teman-teman itu tangan kiri teriak lawan gitu, tangan kanan nyadong proposal ya. Itu kan ngeri gitu situasinya gitu. Tapi juga apa yang ditawarkan oleh teman-teman serikat gitu. Eh, coba saya tanya ke Serbuk atau yang lain gitu. Berapa persen yang bayar iuran gitu? Gitu. Membayar iurannya adalah dioperak-operak orang bayar ya gitu. Dipikirnya serikat buruh ki yayasan sosial sing kerjaane
nulungi terus gitu koyo terus kemudian itu. Nah, kalau kita mau teriak lawan gitu yo gak iki. Nah, hari ini gak memper gitu, gak punya posisi itu gitu. Coba itu Pak Happy itu menguji kesaktian dengan para elit itu ngeri itu. Coba gue tak kamen Pak. Tak kandak kayak Pak Jumhur kayak gitu. Kira-kira begitu. Nah, situasi itu apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh serikat buruh, Mas? Eh, saya nggak tanya ke Pak Happy ya, Mas. Ngerti aku semumet ya dengan situasi hari ini. Meskipun goyang guyu itu pedih itu hatinya, Mas. Bayar iuran 30% tok ya, serbu gitu. Kalau menurut Mas MH gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh serikat buruh dalam situasi yang sedang mencekam ini gitu, agar kemudian tetap bisa minimal menggulirkan pendidikan gitu, terus kemudian mencerahkan anggotanya, menawarkan upaya-upaya meskipun yang paling kecil di tempat kerja gitu, nggak usah ngomong yang level provinsi negara gitu, menang di tempat kerja nggak usah di PHK gitu. Teman-teman offshore yang PLN itu ya wes deg-degan terus sih, ngerti-ngerti DPL karena dibayar, ngerti-ngerti ganti vendor gitu, ngerti-ngerti dipindah ning tempat yang lain gitu. Mungkin itu refleksi dari saya. Pertanyaan untuk Mas Habibie sambil mengingat-ingat kita harus tahu ketemu gitu Mas. Dan ternyata aku nggak mau ketemu lagi. Situasi ini belum berubah ya Mas. Anak ketemu Ya, gitu. Bung Hamid. Eh, Nah, sejagat kan juga gitu ya. Saya kemarin ketemu dengan Mas Yance di satu acara gitu juga dosen-dosen ini mengeluh tak izin lagi. Gitu, kira-kira. Mungkin gitu Mas. Terima kasih. Salam buat Pak Nelson ya. Udah hadir. Terima kasih, Pak Hamid. Mungkin bisa jawab dari pertanyaan Mas Pamungkas dulu, Bung MH. Dari perspektif Genji tadi. Ada dua pertanyaan. Pertama itu bagaimana mempertahankan idealisme in this situation. Ngono ya, Bang? Dan pertanyaan kedua itu bagaimana cara terbaik gerakan buruh untuk tetap mengkritisi pemerintah di situasi sekarang. Begitu, Bung MH. ya, ini pertanyaannya susah-susah semua. Sesuatu yang saya terus terang nggak punya jawabannya ya. Ini karena nggak ada panduan akademiknya kalau ini. Ya susah Mas. Gampang melu MBG gitu. Jadi ini pengalaman ini ya mungkin juga karena saya juga baru di Serikat Pekerja UGM ya. Ini nanti sedikit banyak ada dari pengalaman itu aja. Kalau apa tadi yang pertama menjaga idealisme ya. Ya. Wah ini cocoknya memang ke Ustadz ini ya pertanyaannya. Jadi Ekopol nggak ada jawabannya nih kira-kira. Tapi kalau Ekopol kan banyak orang kalau kita bayangkan dulu ya orang-orang segelintir orang kekeh dengan pendiriannya akhirnya bisa mengubah sesuatu ya. Yang paling terkenal tentu saja revolusi Kuba dipimpin oleh beberapa orang nggak sampai 10 orang atau Lenin dan kawan-kawannya yang tidak terlalu banyak dan sebagainya. Itu sebenarnya mungkin ya ada sedikit pelajaran di situ ya. Kalau Anda yakin dengan sesuatu, kita kekeh dengan apa yang kita yakini, ya kita akan bisa bertahan di situasi apapun itu. Nah, paling pertanyaannya kan teman-teman ini yakin nggak gitu kan? Apa yang diyakini gitu? Apa yang dijadikan pegangan ini? Kalau nggak punya pegangan itu ya mungkin akan cepat goyah. Dan saya kira dulu Lenin orang kayak Che Guevara itu saya nggak tahu, tapi yang jelas mereka punya keyakinan tertentu ya bahwa masyarakat yang berubah, yang berbeda sama sekali dengan masyarakat kapitalis hari ini itu mungkin terjadi. Ya. Dan mereka sedikit banyak membuktikan itu ya, paling nggak di awal-awal. Dan eh, keyakinan itu yang membuat mereka ya jangankan tawaran komisaris ya, mereka diancam dibunuh pun ya mereka eh, akan tetap kekeh dengan apa yang mereka yakini itu. Nah, ini juga mungkin nyambung ke pentingnya pendidikan ya. Saya nggak tahu di Serbu atau di serikat lain, tapi memang di Sejagat sendiri pun pendidikan itu susah dilakukan. Apalagi ini dosen-dosen ya, mereka sudah merasa pintar. Jadi kalau diminta untuk ikut pendidikan tentang serikat buruhan itu kayak mamanya masih sangat sulit sekali. Dan itu artinya
kita belum punya ya, paling nggak di Sejagat karena kita juga masih sangat baru itu visi tentang apa yang kita yakini tentang masyarakat yang lebih baik itu kayak apa itu ya belum ada karena banyak orang nggak mau eh, terlibat dalam proses itu, proses pendidikan bersama. Dan kalau direfleksikan ya akar-akarnya lagi-lagi ya memang rezim hari ini itu memang sengaja membuat dosen-dosen itu sibuk untuk meroyek sana sini. Jadi waktu untuk berserikat itu, waktu untuk berefleksi, waktu untuk itu hampir nggak ada. Jadi dengan upah murah, jadi upah murah ini tidak hanya untuk pabrik ya sebenarnya. Upah murah itu berlaku di kampus, teman-teman semua di sini ya. Jadi upah dosen di Indonesia itu salah satu terendah di Asia Tenggara. Jadi kita nggak usah bandingin dengan negara maju. Dengan negara Asia Tenggara aja kita salah satu yang paling rendah upah dosennya itu. Dengan upah dosen yang murah itu memang banyak dosen akhirnya mencari tambahan sana sini. Termasuk ya kalau bisa jadi komisaris gitu. Nggak ngapa-ngapain 100 juta ya. Sementara kalau jadi dosen dapat 100 juta itu harus ya kerja mungkin puluhan tahun untuk bisa mengumpulkan itu. Jadi ini jadi hambatan kolektif di kita juga dan menjaga idealisme itu akhirnya ya sifatnya individual ya kan belum belum bisa kolektif akhirnya kayak saya ya saya dianggap orang aneh juga di kampus karena nggak mau terlibat dalam konsultasi pemerintah misalnya yang jelas-jelas duitnya lebih banyak ya daripada konsultasi dengan serikat buruh yang udah nggak ada duitnya eh, terancam eh, apa namanya jabatannya gitu, dan yang lain-lain terisolasi dari kekuasaan gitu. Nah, itu menurut saya yang hari ini kita kalau mau menguatkan sesuatu kan memang harus kolektif ya. Menguatkan keyakinan pun juga harus secara kolektif dan itu mungkin caranya ya lewat pendidikan kolektif tadi. Kalau hanya individu-individu mungkin saat ini saya masih kuat ya karena saat ini sendiri tapi lama-lama mungkin juga bisa itu kalau nggak ada taman, nggak ada teman, nggak ada sekeliling saya di kampus yang makanya sejagat ini saya termasuk yang ikut mendirikan itu sebenarnya upaya membentengi kami individu-individu yang resah itu agar kami punya kolektif agar paling nggak apa yang kami yakini itu ya ada sedikit pertahanannya, ada sedikit bentengnya dengan adanya sejagat itu. Kalau nggak ada kami individu-individu itu doang cuma rasan-rasan itu saya yakin nggak akan tahan lama itu. Bentar lagi ya dari kami mungkin dari jadi komisaris atau jadi yang lain ya. Tapi dengan sejagat paling nggak kan orang malu ya. Oh, kamu sejagat kok nah, misalnya. Jadi ada sedikit kontrol, ada sedikit saling kalau Jawanya itu sawang sinawang ya, saling melihat, saling mengawasi agar ada perasaan ada kontrol sosial lah kira-kira. Itu mungkin sedikit sharing kalau dari pengalaman saya ya di sejagat. Terus yang kedua tadi apa Mas Wahyu ya? Dari Mas Pamungkas tadi. Bagaimana cara terbaik gerakan buruh untuk tetap bisa mengkritisi pemerintah di situasi hari ini? Oh ya, tadi saya ingat Bung Hamid tadi ya bilang ya, jangankan ngeritik ya, diam aja bisa berbahaya gitu. Jadi, jadi bagi saya nggak ada alternatif lain kecuali justru justru kita tunjukkan kita berbeda dengan rezim ini. Kalau kita percaya rezim ini sangat tidak pro buruh ya kita justru menjaga jarak dari itu dan menunjukkan ke rakyat kita berbeda dari situ. Karena saya ini mungkin pengalaman dari saya di kampus ya Mas ya, Bung semua ya. Jadi di mahasiswa itu terutama mahasiswa yang kiri atau yang progresif yang mungkin kenal gerakan itu sebenarnya agak kecewa juga dengan masuknya tokoh buruh kiri itu menjadi komisaris karena itu benar-benar membuat mereka kecewa ya yang sebelumnya mereka punya harapan ada tokoh yang konsisten idealis yang bisa dijadikan mungkin pemimpin bahkan mungkin presiden gitu terus jadi komisaris itu kan receh sekali ya tapi akhirnya itu bisa merusak segala imajinasi tentang bahwa perubahan yang nyata itu mungkin tuh karena ya kalau tokoh buruh yang udah puluhan tahun aja bisa jadi komisaris dengan mudahnya terus ngapain gua percaya sama serikat buruh sama sekali. Nah jadi artinya gabung pemerintah itu sangat ruginya double-double gitu karena menimbulkan ketidakpercayaan kepada massa luas bahwa lu sama aja lu sama aktivis yang lain cuma nunggu jatah aja. Justru kalau Anda bisa menunjukkan kita bisa menunjukkan konsistensi itu yang akan dilihat oleh publik kalau sekarang menurut saya. Kalau Anda berani konsisten terus mengkritik ya enggak itu ya puluhan tahun ya mungkin Anda akan dipercaya orang. Tapi kalau
belum apa-apa udah bergabung ke situ dan jelas-jelas rezimnya. Kecuali kalau rezimnya ini rezim sosialis ya, ya tokoh buruh pasti ya oke, saya juga mau gabung ke pemerintah gitu. Kalau rezimnya ini mau melakukan reforma agraria, mau nah misalnya kayak gitu. Tapi kalau enggak ya itu kan berarti melayani kepentingannya sendiri. Jadi bagi saya ya kayak Bung Hamid tadi ya nggak ada cara lain selain melawan ya justru menunjukkan kita berbeda berjarak dengan itu dengan konsisten kayak gitu anak-anak muda karena anak muda ini kritisnya itu apa ya mereka itu mencari sosok yang bisa dipercaya sebenarnya dan mereka sudah cukup dibuat kecewa dengan banyaknya tokoh-tokoh yang mungkin bentar lagi ini Rocky Gerung juga nggak dipercaya lagi setelah ke istana beberapa hari lalu gitu ya. Karena lu cuma meskipun dia nggak jadi pejabat ya, tapi terus ngapain ke istana gitu? Mau membuat gestur apa? Apakah menunjukkan gestur dia bersahabat dengan rezim atau seperti apa? Nah itu ya bisa jadi orang-orang bentar lagi udah nggak percaya Rocky Gerung lagi dan kalau itu terjadi bagus juga karena ya ngapain juga gitu. Eh, orang yang percaya orang yang mendekat dengan kekuasaan. Kalau itu perspektif saya dan apa di sejagat juga kita di kebijakan rektorat juga kita sudah dianggap itu ya. Artinya kita juga berusaha menunjukkan perbedaannya. Jadi sejagat ini bukan kelompok lobby atau apa yang mudah diajak kompromi atau enggak ya. Kita punya nilai, kita punya ya itu yang kita perjuangkan gitu. Dan saya kira itu yang justru akan dihargai orang kalau kita percaya pada nilai apa yang kita yakini ya. Paling enggak ya sejagat punya ADRT tentang eh, macam-macam lah ya hak kerja layak dan lain sebagainya itu ya itu yang beberapa orang ya paling enggak di UGM merasa oke sejagat mungkin bisa jadi harapan baru ya. Setelah mereka kecewa dengan misalnya MWA atau perwakilan direktorat yang nggak mewakili suara mereka. Jadi menjadi suara yang berbeda itu tidak harus buruk ya, bahkan bisa jadi dalam situasi seperti ini malah bisa jadi pembeda dengan rezim saya kira. Oke, gimana Mas Pamungkas? Yakin nggak nih? Nggak usah pam. Halo, Mas Pamungkas? Halo, halo. Yakin ora ya nih, ro Ya, perjuanganmu. yakin loh, yakin, kudu yakin nih. Oke, oke. Malah kalau bisa ngajak ya tadi teman-teman secara kolektif gitu. Saya kira itu sih Lah, Mas, kalau sendirian agak susah nanti emang. Betul, betul, Mas. Ya, Terima kasih. saya juga nyari teman kalau di UGM. Oke, lanjut ke pertanyaannya Pak Hamid tadi. Nah, selain pertanyaan tadi juga ngasih banyak refleksi ya. Eh, Pertanyaan itu apa yang harus dilakukan serikat buruh di tengah situasi yang semakin mencekam ini? Ya, ini Bung Hamid udah tahu jawabannya sendiri ya. Bung Happy. Kalau saya ini termasuk orang baru newbie ya di serikat dan saya tidak punya itu untuk menggurui atau memberikan itu. Mungkin tadi ya, kalau saya sih masih melihatnya orang di luar serikat, kita kan yang berserikat ini baru sedikit sekali toh Bung ya. Data Kemenaker kita hanya sekitar mungkin di bawah 5 juta, yang itu sangat sedikit ya. Maksud saya, dengan kita yang cuma sedikit ini, bagaimana sih membuat orang yang belum berserikat itu bisa berserikat, mau berserikat itu menjadi PR ya. Dan artinya berarti ini paling nggak refleksi saya di sejagat ya. Di kampus itu kan dosen kok berserikat itu kan malah dianggap konyol, Bung. Jadi saya sering diomongin senior-senior itu dosen kok berserikat itu berarti dosennya nggak canggih mencari duit gitu kan. Karena nyari duitnya harus berserikat dulu. Kan dianggapnya mencari duit kan gampang ya. Dengan ya Anda jadi konsultan, jadi buatin AMDAL abal-abal itu juga jadi duit gitu. Kan Anda punya kartu nama UGM toh itu Anda bisa jual gitu loh. Kira-kira senior itu bilangnya kayak gitu. Lu ngapain susah-susah bangun serikat? Bodoh lu gitu kan. Nah,
Tapi kan kalau kita ngikutin gaya pikir orang lama kayak gitu kan ya rakyat jadi nggak percaya sama serikat sama sekali toh. Artinya mereka, oh ya berarti orang kampus ini brengsek semua ya, cuma mikirin diri mereka sendiri toh. Tapi kalau kita bangun serikat, punya nilai yang kita yakini, punya ini yang kita perjuangkan, ya mungkin rakyat akan melihat, oh iya ya, ini di kampus ternyata nggak semuanya brengsek nih. Ada orang-orang yang bisa dipercaya, bisa yang memang memikirkan nasib kolektif kita misalnya. Dan eh, itu artinya kita harus bisa dipercaya oleh oleh calon anggota kita ya, orang di luar serikat kita. Kalau di kami ya oleh para dosen atau tendik yang belum berserikat. Ini meyakinkan mereka itu bagi kami ya bisa meyakinkan beberapa orang gabung itu udah kemenangan-kemenangan kecil yang paling nggak menghibur kami juga agar kami tidak terlalu terdemoralisasi dengan situasi yang parah hari ini ya. Meyakinkan beberapa orang untuk bisa gabung, meyakinkan bahwa kalau masalah kolektif ini ya hanya bisa diatasi secara kolektif, nggak bisa kamu cuma sendirian-sendirian kayak gitu, proyek sendiri-sendiri, toh nanti ujungnya juga kamu akan rentan kan proyek nggak selalu ada gitu misalnya. Tapi kalau kolektif, kemudian kita bisa menuntut misalnya struktur upah atau kondisi kerja yang jauh lebih baik, yang dilindungi oleh undang-undang, itu kan lebih permanen daripada perjuangan-perjuangan individual itu. Nah itu sih yang kalau saya lakukan ya, Bung Hamid di UGM Serikat. Jadi kayak kalau apa yang dilakukan di level besar ya dengan rezim sekarang ya selalu justru tadi yang menjaga jarak kan agar malah membelejeti ya borok-borok rezim hari ini yang memang sangat tidak berpihak pada buruh tadi. Tapi kalau di level lokal, di level komunitas, refleksi saya tadi kayak ya meyakinkan kembali orang-orang di luar kita yang belum berserikat itu bisa meyakinkan beberapa orang itu membuat kita juga tambah paling enggak ya tidak terdemoralisasi secara parah ya paling enggak oh ya masih ada kok orang-orang yang meskipun lambat ya dan ya memang sejagat sekarang masih anggota kita itu baru 200 orang dan itu pun ya masih banyak di atas kertas ya jadi masih susah sekali membayangkan 200 orang berkumpul di rektorat demo itu nggak mungkin belum terjadi. Jadi itu PR besar yang sampai sekarang saya sendiri belum berhasil mewujudkannya karena ya tadi banyak dosen diajak kumpul itu sangat susah sekali. Itu saya yakin nggak menjawab pertanyaan Bung Hamid tapi itu malah curhat saya. Oke, terima kasih Bung MH. Gimana Pak Hamid? Oke, kayaknya oh eh ya, terima kasih refleksinya Bung MH. Tapi memang aku pikir dalam situasi yang seperti ini gitu, pengalaman kita itu kalau kita larut gitu, justru akan semakin tenggelam gitu. Dan satu informasi yang menyenangkan gitu ketika melihat teman-teman dosen berserikat gitu. Ada Sejagat, ada SPK, ada yang lain gitu. Biarkan saja itu tumbuh seperti di taman-taman bunga yang semua bunga bertumbuh begitu dan suatu saat bisa bersatu dalam satu federasi pendidikan yang saling kuat begitu. Aku pikir itu fungsi yang dimiliki oleh teman-teman dosen gitu dan berharap sih suatu saat Bung MH dan teman-teman dosen yang lain juga tidak keberatan kalau diajak ke basis-basisnya Serbu atau yang lain gitu untuk ngandani gitu loh. Misalnya kalau kuli bangunan anggotanya Mas Agus SPKI kuwi iki lho Pak dosen ae sing pinter-pinter ngene ae ora aman ya bilang gitu kan. Saya pikir itu meskipun upayanya kecil gitu tapi konsisten gitu. Ya kita kan belajar kalau di KPBI kan kita belajar dari sikap Pak Nelson gitu mungkin satu banding berapa yang berani bersuara untuk menyatakan sikap bahwa apa pilihan-pilihan perjuangan yang kompromis itu pasti akan ini. Kalau tadi Bung
MH menyebut orang-orang kiri gitu. Nah, sing tadi komisaris ki wis khatam kabeh. Bacaan gue ngeri banget lah gitu. Tapi memang setuju untuk tidak pesimis gitu dan pesan untuk teman-teman yang malam ini hadir, teman-teman pekerja listrik, SPKI dan yang lain-lain, ya percaya dengan kekuatan yang dibangun gitu pasti akan ini. Terima kasih teman-teman Serbuk sudah mengadakan diskusi yang mencerahkan ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Hamid. Kawan-kawan, waktu kita sudah hampir habis, tapi barangkali masih ada kawan-kawan yang mau bertanya. Satu pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada, akan saya akhiri. 1, 2, 3, 4. Cek, cek. Lanjut part 2 kayak kapan? Boleh. Oke, nggak ada ya. Mungkin sebelum ditutup, Bung pemateri bisa ngasih closing statement ya. Mungkin dari Pak Epi dulu. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini di Zoom. Saya pikir ini usaha kita gitu, Serbuk dalam membangun satu perspektif itu di gerakan buruh dan juga dalam rangka memperingati May Day yang jatuh pada beberapa hari ke depan. Salah satu upaya mencoba memberikan perspektif atau memberikan sedikit jawaban tentang perkembangan situasi hari ini dengan banyak sekali yang ya keresahan begitu ketika tadi disebutkan misalkan dari basis-basis kenapa ini gabung dengan pemerintah, kenapa menjadi menteri, lantas sekarang ada juga optimisme katakanlah dari beberapa anggota bahwa sekarang pemerintah sangat pro buruh ketika menyelenggarakan May Day besar-besaran. Nah, semoga pertemuan pada hari ini bisa memberikan sedikit gambaran bahwa ada hal-hal yang perlu kita lihat mana yang mana hal tersebut atau sesuatu tersebut berdasar pada satu keputusan yang sifatnya rasional atau sifatnya prinsipil atau keputusan yang sifatnya sangat subjektif. Nah, semoga diskusi pada malam ini membuka sedikit tabir tersebut sehingga kita punya sedikit atau punya pegangan gitu ketika melangkah ke depan. Katakanlah kenapa hari ini Serbuk tidak bergabung dengan May Day di Monas begitu, teman-teman punya jawaban begitu. Karena kita melihat ada semacam usaha seperti tema diskusi pada malam hari ini yaitu semacam akomodasi atau semacam kooptasi atau hegemoni begitu bagi gerakan buruh oleh pemerintah sehingga semacam legitimasi bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan meskipun tidak memberikan keuntungan bagi pekerja, namun mendapat dukungan, misalkan MBG, BOP, KDMP, dan lain sebagainya. Saya pikir sih begitu. Apakah malam hari ini diskusinya menjawab semuanya? Tentu tidak. Ini diskusi santai sehingga harapannya kita bisa membuka forum-forum berikutnya. Bung Wahyu begitu nanti mumpung
ada Bung MH lah, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Gitu ya, Siap, terima kasih teman-teman. siap, Bung Happy. Selanjutnya Bung MH, silahkan Bung, singkat saja. Ya, singkat aja. Jadi saya ya terpantik refleksi teman-teman tadi ya, di tengah situasi yang ya rezim yang kayak gini, apa yang membuat kita tetap waras kan gitu ya. Kayak kita apa yang membuat kita bisa tetap optimis berjalan dengan apa yang kita pegang, apa yang kita yakini gitu. Dan tadi saya kira berkolektif termasuk diskusi-diskusi seperti ini kan kita saling menguatkan ya. Kalau kita cuma individu-individu, saya yakin keyakinan itu akan cepat pudar, tapi kalau kita masih sering melakukan kegiatan kolektif, bertukar pikiran kolektif, itu mungkin akan memperkuat kita dan tetap meyakini dengan apa yang kita yakini ya, tidak larut dalam kooptasi dan tidak larut dalam hingar-bingar rezim hari ini. Mudah-mudahan malam ini sedikit merecharge kita ya di tengah situasi yang tidak berpihak ke buruh. Terima kasih Bung Wahyu. Oke, terima kasih Bung Happy dan Bung MH. Oke, kawan-kawan, kita Mas sudah Wahyu, gimana? maaf, sebelum ditutup gitu minta tolong untuk semua peserta bisa mengaktifkan kamera untuk saya dokumentasi, Oke, biar siap. tidak hanya narasumber dan moderator yang diciduk oleh polisi. Monggo-monggo yang bisa mengaktifkan kamera. Sebentar ya, saya screenshot. Sudah. Ayo, Terima kawan-kawan. kasih Mas Wahyu, Pak MH, Pak Cak Happy Tenun. Oke, terima kasih banyak untuk narasumber Pak Happy, Bung Happy dan Bung MH atas insight yang sangat kaya hari ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah aktif bertanya dan berdiskusi. Saya tidak akan ngasih kesimpulan ya, karena saya rasa teman-teman juga punya kesimpulan masing-masing seperti itu, tapi intinya seperti apa yang disampaikan Bung MH tadi, tetap berkolektif untuk kemudian kita sama-sama mempunyai perspektif yang tepat gitu. Saya sebagai moderator, mohon maaf kalau ada kekurangan selama jalannya sesi diskusi kali ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan bisa jadi bahan refleksi untuk ke depan seperti itu. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bung MH, Bung Happy dan kawan-kawan semuanya. Sehat selalu, hidup buruh. Hidup. Hidup. Terima kasih Bung, semua teman-teman di Serbuk. Nanti lanjut komunikasi Terima lagi. kasih. Yuk. Siap, Oke. siap. Terima kasih. Ya.